Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Abiyu Faisal Akmal, mahasiswa program studi informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data Universitas 11 Maret. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Deteksi Audio Deepfake menggunakan Hybrid Reduced Layer SSL dan Spectral Feature Fusion. Nah, penelitian ini berangkat dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana kita bisa mendeteksi suara palsu buatan AI secara akurat, tapi tetap ringan dan hemat sumber daya komputasi. Mari kita mulai. Oke, di latar belakang, eh, beberapa tahun terakhir, kemajuan kecerdasan buatan di bidang pemrosesan suara berkembang sangat pesat. Teknologi seperti text-to-speech, voice conversation, and voice cloning sekarang mampu menghasilkan atau meniru suara manusia dengan tingkat kemiripan yang semakin lebih tinggi. Di satu sisi, teknologi ini sangat bermanfaat, misalnya untuk layanan digital, pendidikan, hiburan, sampai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tapi di sisi lain, kemampuan meniru suara ini juga membuka celah penyalahgunaan yang kita kenal sebagai audio deepfake. Kemudian, hal itu berisiko untuk penipuan, pemalsuan identitas, dan penyebaran informasi palsu. Berikutnya adalah urgensi masalah. Lalu kenapa masalah ini penting untuk ditangani? Karena suara sampai hari ini masih dianggap bukti identitas terpercaya, sehingga korban itu mudah percaya. Nah, saat dengar suara yang kita kenal. Nah, skalanya itu juga nggak kecil. Laporan FBI Internet Complaint Center tahun 2024 mencatat lebih dari 859.000 pengaduan kejahatan internet dengan total kerugian di atas 16,6 miliar dolar Amerika, dan phishing atau spoofing termasuk kategori laporan tertinggi. Nah, di Indonesia sendiri, Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti bahwa deepfake meningkat hingga 550%. Jadi deteksi audio deepfake bukan lagi sekedar topik akademik, tapi sudah jadi kebutuhan nyata untuk keamanan digital. Kemudian celah penelitian. Sekarang di mana celah penelitiannya? Dalam riset deteksi audio deepfake ada dua pendekatan yang berkembang dan menariknya, keduanya juga punya keterbatasan itu tersendiri. Yang pertama itu fitur spektral tradisional, yaitu ada MFCC, LFCC, dan CQCC. Nah, kelebihannya fitur ini tuh ringan secara komputasi, tapi kelemahannya fitur ini itu mulai kewalahan ketika menghadapi pola suara palsu yang semakin kompleks. Pendekatan kedua menggunakan model self-supervised learning atau SSL secara penuh. Nah, representasinya kaya, jadi model ini bisa menghasilkan representasi audio yang sangat kaya, tapi konsekuensinya itu berat. Puluhan ratusan juta parameter ada di dalamnya. Nah, di sini celahnya. Belum ada yang menggabungkan reduced layer SSL plus spektral sekaligus untuk mengukur efisiensi komputasi secara eksplisit. Nah, kemudian di landasan teori, sebelum masuk ke metode, saya jelaskan dulu beberapa landasan teorinya secara singkat. Yang pertama, apa itu audio deepfake? Audio deepfake itu adalah audio sintetis atau manipulasi hasil AI yang meniru suara manusia. Nah, untuk deteksi itu seperti klasifikasi biner audio menjadi bona fide asli versus spoof atau palsu. Nah, topik ini awalnya berkembang dari sistem Automatic Speaker Verification atau ASV yang rentan spoofing, jadi butuh countermeasure. Nah, seperti di alurnya itu ada audio, jadi dideteksi itu asli atau palsu. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori untuk fitur spektral. Nah, fitur spektral ini di sini itu fitur yang diambil dari representasi frekuensi sinyal audio. Nah, tiga fitur komplementer dari domain frekuensi itu ada satu, MFCC, skala Mel, meniru persepsi pendengaran manusia. Yang kedua, LFCC yang memakai skala frekuensi linear. Keunggulannya FCC lebih kuat menangkap informasi di frekuensi tinggi. Dan yang ketiga, CQCC itu yang berbasis constant key transform sehingga memberikan resolusi yang berbeda antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi.
Oke, kemudian landasan teori SSL dan reduce layer SSL. Nah, self-supervised learning ini seperti belajar representasi dari audio tanpa label dalam jumlah besar. Nah, kalau reduce layer SSL itu hanya pakai sebagian layer awal. SSL itu kita tahu sendiri dia memiliki 12 layer SSL. Nah, kalau reduce layer SSL kita bisa memakai, kita pangkas outputnya untuk menjadi 4 layer, 5 layer, atau 6 layer, atau selanjutnya sampai tidak menggunakan full 12 layer. Nah, disinilah ide reduce layer. Nah, penelitian Elher et al. Itu eh, justru layer-layer awal itu model SSL yang paling diskriminatif untuk mendeteksi deepfake. Jadi, sementara layer-layer yang lebih dalam itu tak selalu menambah informasi yang berarti. Nah, temuan inilah yang jadi dasar saya kalau cukup pakai layer awal saja kita bisa menghemat komputasi tanpa kehilangan kekuatan representasinya. Nah, kemudian rumusan masalah. Pertama, performa hybrid membedakan asli versus deepfake, hybrid versus SSL saja versus spektral saja, atau yang ketiga, bagaimana kemampuan generalisasinya saat diuji pada dataset dengan kondisi yang berbeda. Dan keempat, bagaimana efisiensi komputasinya dilihat dari waktu inferensi, jumlah parameter, dan penggunaan memori. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah merancang metodenya, mengimplementasikannya, menguji performanya, membandingkannya dengan baseline, lalu menganalisis efisiensi dan generalisasinya. Nah, di sini adalah batasan masalah. Supaya penelitian ini tetap terarah, saya tetapkan beberapa batasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada defect berbasis suara, bukan gambar atau teks. Kedua, untuk dataset saya gunakan ASV S-Proof 2019 LA, 2021 LA, dan dataset in the wild. Untuk model SSL ada 3, yaitu WAV2, Fake 2.0, Hubert, dan WAV-LM. Untuk vektor spektral, MFCC, LFCC, dan CQCC. Nah, untuk evaluasi itu kita akan hasilnya itu dalam bentuk IIR, min TCDF, dan efisiensi komputasi. Oke, selanjutnya adalah posisi penelitian dan kebaruannya. Nah, di sini sesuai yang sudah dilihat di PPT, penelitian terdekat itu ada di Elher et al. 2025b, yaitu two views one truth. Jadi fusion SSL penuh plus spektral terbukti unggul atas SSL saja. Keterbatasannya, SSL penuh itu berat dan tidak mengukur efisiensi. Nah, pembeda penelitian ini itu adalah reduce layer SSL, jadi tidak menggunakan SSL penuh. Kemudian kita menggunakan backend ringan MLP, kemudian evaluasi efisiensi komputasi secara eksplisit. Slide selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kalau kita rangkum alur berpikirnya, kira-kira seperti ada di gambar di PPT tersebut. Berawal dari masalah penyalahgunaan audio deepfake, ada dua pendekatan yang paling melengkapi. Di satu sisi, fitur spektral itu ringan tapi terbatas, model SSL penuh itu representasi kaya tapi berat secara komputasi. Nah, dari sini saya susun gagasan utamanya. Jika dengan menggabungkan reduce layer SSL dan fitur spektral melalui mekanisme feature fusion, kita harapkan bisa mendapat representasi yang lebih lengkap dibanding kalau keduanya dipakai sendiri-sendiri. Dan hasil akhir yang diharapkan adalah deteksi yang akurat, efisien secara komputasi, sekaligus punya generalisasi yang baik. Nah, kemudian slide selanjutnya itu adalah arsitektur yang diusulkan. Di sini terlihat dalam PPT ada sebuah flowchart di sini bagaimana dari dataset audio menjadi evaluation and efficiency analysis. Jadi di sini bisa dibilang alur utama sistemnya itu prosesnya dimulai dari dataset audio dulu. Jadi dimulai dari audio input yang lebih dulu melewati tahap pre-processing, kemudian audio itu diproses lewat dua jalur paralel yang sudah saya inisiasikan tadi, yaitu reduce layer SSL dan spectral features. Nah, hasilnya kemudian melewati min pooling untuk menghasilkan satu SSL feature vektor berukuran tetap. Nah, di sini jalur kedua itu mengekstraksi fitur spektral, yaitu MFCC, LFCC, dan
CQCC yang digabung menjadi satu spectral feature vector. Nah, kedua vektor ini lalu disatukan pada tahap feature fusion lewat concatenation. Nah, menghasilkan satu vektor representasi gabungan, yaitu kemudian vektor gabungan inilah yang menjadi input bagi MLP classifier yang akhirnya menghasilkan keputusan apakah audio ini bona fide, real, atau deepfake. Hasilnya kemudian dipakai untuk evaluasi performa dan analisis efisiensi. Selanjutnya adalah detail komponen dan dataset. Jadi saya jelaskan sedikit detail teknis dari tiap komponennya. Nah, untuk reduce layer SSL itu layer awal ditambah min pooling. Nah, untuk spektral itu tiap fitur diekstraksi dengan 40 koefisien lalu digabung menjadi vektor 120 dimensi. Nah, untuk fusion saya pakai Utrange level concatenation. Itu pendekatan yang sederhana dan konsisten dengan tujuan efisiensi. Dan untuk backend-nya saya pakai MLP dengan 3 layer fully connected, aktivasi relu, dropout 0.1, dan output sigmoid. Nah, soal dataset saya gunakan 3 sumber, ASV Proof 2019 LA, latih uji utama, 2021 LADF, cross condition in the world itu untuk generalisasi pada kondisi dunia nyata. Baik, kemudian selanjutnya adalah tahapan dan skenario eksperimen. Selanjutnya, bagaimana penelitian ini dijalankan? Secara alur, tahapannya itu sesuai pada di gambar. Nah, tahapan itu dimulai dari studi literatur, siapkan dataset, pre-processing, ekstraksi fitur, dilanjutkan fusion, melatih MLP, evaluasi, dan diakhiri dengan analisis efisiensi serta generalisasi. Untuk pengujiannya, saya rancang 5 skenario. Pertama, baseline spektral saja, kedua baseline reduce layer SSL saja, 3 hybrid, 4 generalisasi lintas dataset, 5 efisiensi komputasi. Kemudian, slide terakhir yaitu tentang metrik evaluasi dan hasil yang diharapkan. Bagaimana keberhasilan metode ini diukur? Metrik utamanya adalah IR, tambahannya itu saya juga hitung akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, saya ditambahan juga untuk pakai min TCDF, tapi hanya pada SP Proof 2019 LA dan 2021 LA, karena hanya dataset itu yang menyediakan protokolnya. Kemudian untuk efisiensinya, secara komputasi dan punya generasi yang memadai, itu terhadap serangan yang belum diketahui. Nah, perlu saya tekankan, karena ini masih tahap proposal, target ini adalah hipotesis yang akan saya uji, bukan hasil yang sudah terbukti. Target saya adalah deteksi akurat plus efisiensi secara komputasi plus generalisasi baik. Oke, demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon masukan untuk perbaikan ke depannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.